Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Aulia. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Dengan gambaran besar pada video kali ini kita akan bahas 3 hal pokok. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya, yang kedua ada keunggulan kompetitif, dan yang ketiga ada tantangan dalam mengembangkan suatu sistem informasi global. Oke, langsung menuju materi pertama, ada perusahaan dan lingkungannya. Ini merupakan suatu alur sumber daya dari lingkungan menuju ke perusahaan dan nantinya akan kembali lagi ke lingkungan itu sendiri. Terdapat 2 model sistem umum perusahaan. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik, yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Nah, pengertian ini saya rasa udah bisa kita definisikan sendiri ya. Yang mana sumber daya fisik yang pasti sudah jelas dapat kita lihat secara fisik atau dapat kita rasakan dengan panca indera kita, dan sumber daya virtual yang mana ini hubungannya dengan suatu sistem atau suatu program perangkat lunak atau sebuah aplikasi. Ini model sistem umum perusahaan dapat kita lihat ya. Ada lingkungan di luar, dan ini terdapat suatu kegiatan perusahaan atau suatu kegiatan manajemen. Di bagian bawah sumber daya fisik sampai sumber daya fisik ini merupakan atau dapat digolongkan ke dalam aliran sumber daya fisik. Jadi suatu prosesnya dapat kita lihat. Sedangkan bagian atas pengolahan informasi ini dikategorikan ke dalam aliran sumber daya virtual atau pengolahan informasi secara virtual dengan menggunakan suatu perangkat lunak yang tadi udah disebutkan di awal. Nah, unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan serta memiliki pengaruh kepada perusahaan, baik itu secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung atas perusahaan, dan hal ini disebut dengan model 8 unsur lingkungan. Ke-8 unsur lingkungan ini terdiri dari pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, serta komunitas keuangan. Ke-8 unsur ini tergolong atau tergabung dalam suatu komunitas yang lebih besar lagi yang biasa disebut dengan masyarakat. Dan ke-8 unsur lingkungan ini semuanya saling berinteraksi terhadap perusahaan dan saling memberikan timbal balik satu sama lainnya. Baik itu perusahaan dengan pemerintah, dengan misal pemerintah memberikan sebuah kebijakan-kebijakan terhadap sebuah kinerja perusahaan dengan menetapkan misal penetapan peraturan-peraturan mengenai pekerja dan lain-lain sebagainya. Lalu ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam bidang SI mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Jadi keunggulan kompetitif itu sendiri kan merupakan suatu kelebihan yang didapat perusahaan dalam menjalankan operasinya di suatu pasar. Dalam hubungannya dengan SI nanti dikenal yang namanya rantai nilai Porter yang digagas oleh Michael E. Porter yang merupakan seorang dosen di Universitas Harvard, yang mana dia meyakini bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi terhadap margin atau terhadap pendapatan yang didapatkan dari perusahaan. Nah, dalam rantai nilai terdapat 2 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas nilai utama yang terdiri dari logistik input, operasi, logistik output, penjualan, serta aktivitas jasa. Juga disokong oleh suatu aktivitas nilai pendukung yang terdiri dari infrastruktur perusahaan, sumber daya manajemen SDM, pengembangan teknologi, serta pengadaan atau pembelian oleh perusahaan. Seperti ini role modelnya. Jadi aktivitas pendukung seperti 4 yang telah disebutkan tadi berada di bagian atas, sedangkan 5 aktivitas utama di bagian bawah. Jadi semakin besar aktivitas pendukung yang disediakan oleh perusahaan akan semakin mempermudah aktivitas utama dari perusahaan itu sendiri. Dan impactnya apa? Impactnya adalah memperbesar margin atau pendapatan yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan. Jadi seperti itu konsep yang dicanangkan oleh Porter. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ada 3 dimensi. Jadi pada tingkat manajerial tertinggi
tingkat perencanaan strategis, sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keuntungan strategis. Dan pada tingkat menengah, manajer memberikan spesifikasi mengenai bagaimana rencana strategis akan diimplementasikan sehingga menciptakan suatu keunggulan taktis. Pada tingkat bawah, tingkat operasional, manajer dapat menggunakan informasi dalam berbagai pengumpulan data sehingga menciptakan keunggulan secara operasional. Nah, ini gambarannya ya. Jadi manajer tingkat tinggi memegang peranan keunggulan strategis. Jadi mereka menyusun suatu strategi-strategi yang mana itu akan menentukan arah kemana perusahaan itu berjalan, dan akan dikembangkan mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh manajer tingkat menengah, dan ini memegang peranan dalam keunggulan taktis dan akan dijalankan oleh manajer tingkat bawah atau oleh semua karyawan dalam perusahaan, dan yang mana ini memegang suatu keunggulan operasional. Jadi intinya keputusan strategis adalah menjadikan sistem informasi perusahaan tersedia bagi para pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan perusahaan terhadap pelanggan. Perusahaan mengembangkan sistem ini tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, namun juga akan meningkatkan profitabilitas. Jadi hubungannya, apabila pelanggan puas, mereka akan kembali kepada kita untuk melakukan transaksi yang sama atau melakukan pembelian yang sama kepada kita. Dan di sisi lain, kegiatan tersebut justru akan meningkatkan pendapatan atau profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada tantangan dalam pengembangan sistem informasi secara global. Ada keempat tantangan dalam pengembangan ini. Yang pertama ada kendala politis, rintangan budaya serta komunikasi, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, dari ketiga pertama ini dapat kita telaah karena perbedaan unsur-unsur geografis dan sebagainya yang terdapat dari setiap negara, mulai dari kebijakan politis, budaya, komunikasi, serta teknologi di setiap negara pasti berbeda-beda. Untuk teknologi mungkin dapat menjadi sorotan khususnya di negara-negara berkembang seperti kita atau bahkan negara miskin, yang mana terkendala di mana perkembangan teknologi mereka masih sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara maju. Serta yang tadi, kurangnya dukungan manajemen anak perusahaan, yang ini mereka menganggap bahwa mereka mampu menjalankan operasinya tanpa adanya arahan dari perusahaan pusat. Nah, untuk rencana strategis disebut dengan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, di mana pengembangan rencana ini secara paralel antara layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang diberikan oleh layanan informasi. Apabila dibentuk sebuah grafik akan terlihat seperti ini ya. Ada 5 perencanaan strategis, baik itu sumber informasi, SDM, manusia, keuangan, sumber produksi, serta pemasaran, yang mana mereka harus saling bekerja sama antara satu sama lain dan harus memberikan impact yang sama antara satu sama lainnya. Jadi hubungan strategi bisnis dengan sumber daya informasi, mereka saling mempengaruhi, baik itu strategi bisnis mempengaruhi sumber daya informasi ataupun sumber daya informasi mempengaruhi strategi bisnis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, serta materi PowerPoint ini akan saya sematkan dalam kolom deskripsi, nanti bisa diunduh oleh teman-teman semua. Saya rasa cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.